Pembacaan Alkitab pada hari ini tanggal 15 Oktober tahun 2024, hari ke-289. Kitab Obadja. Obadja pasal 1. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan, mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Mazmur 26. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama orang-orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku, dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Wahyu pasal 8. Meterai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya, bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi.
Tema minggu ini harta di surga. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024. Penjelasan. Obaja pasal 1 ayat 10 sampai dengan 16. Dalam bagian ini Tuhan menghakimi bangsa Edom karena mereka berdiri di samping tanpa membantu ketika bangsa Israel menderita. Edom bahkan bergabung dengan musuh Israel dan mengambil keuntungan dari kesengsaraan mereka. Tuhan memperingatkan Edom bahwa mereka akan menerima hukuman yang setimpal atas tindakan mereka. Kesombongan dan rasa aman dalam kekuatan duniawi tidak akan menyelamatkan mereka dari penghakiman. Bacaan ini menunjukkan bahwa mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain atau merasa aman dalam kekayaan dan kekuatan duniawi adalah ilusi. Harta di surga tidak bisa diperoleh melalui ketidakadilan, tetapi melalui kasih, kebenaran, dan kesetiaan kepada Tuhan. Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai dengan 12. Dalam ayat ini, Daud memohon Tuhan untuk mengadili dan membelanya karena dia telah hidup dengan integritas dan berjalan dalam kebenaran. Kesetiaan Daud kepada Tuhan memberinya keyakinan bahwa dia layak mendapatkan perlindungan dan berkat Tuhan. Mazmur ini mengajarkan bahwa hidup dengan integritas dan kejujuran adalah jalan untuk mengumpulkan harta di surga. Kebenaran yang tulus di hadapan Tuhan adalah harta yang bernilai lebih dari semua kekayaan duniawi. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. Bacaan ini menggambarkan saat ketika anak domba, Kristus membuka meterai ketujuh dan ada keheningan di surga selama setengah jam. Setelah itu, para malaikat berdiri di hadapan Tuhan dengan 7 sangkakala, dan seorang malaikat lain mempersembahkan dupa bersama doa-doa orang-orang kudus di atas mezbah. Kemudian, dupa dan api dari mezbah dilemparkan ke bumi, menandakan permulaan penghakiman. Bacaan ini menunjukkan bahwa doa-doa orang kudus yang terus-menerus naik ke hadapan Tuhan merupakan bagian dari harta di surga. Kehidupan yang setia, yang ditandai oleh doa dan penyembahan, memberikan pengaruh kekal di hadapan Tuhan dan menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Renungan. Dalam Obaja pasal 1 ayat 10 sampai dengan 16, kita diingatkan bahwa ketidakadilan dan kesombongan yang ditunjukkan Edom tidak hanya menghancurkan hubungan dengan Tuhan, tetapi juga menghancurkan kesempatan untuk mengumpulkan harta di surga. Tuhan mengutamakan keadilan dan belas kasih, dan siapapun yang hidup dalam ketidakadilan tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan-Nya. Kemudian di dalam Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai dengan 12, kesetiaan dan integritas Daud adalah contoh bagi kita tentang bagaimana menjalani hidup yang berfokus pada harta di surga. Hidup dengan kejujuran dan kebenaran di hadapan Tuhan adalah jalan yang benar. Dan di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5 menyatakan bahwa doa-doa orang kudus adalah harta yang kekal, naik ke hadapan Tuhan sebagai persembahan. Bahkan dalam keheningan, Tuhan mendengar doa-doa kita dan meresponnya sesuai dengan rencananya yang sempurna. Doa-doa yang dipersembahkan dengan tulus memiliki pengaruh besar dalam kekekalan. Refleksi. Apakah kita hidup dengan cara yang adil dan tidak mengambil keuntungan dari orang lain? Apakah kita hidup dengan kasih dan keadilan dalam hubungan kita dengan sesama? Obaja pasal 1 ayat 10 sampai dengan 16 mengingatkan kita bahwa ketidakadilan dan kesombongan menghalangi kita dari memperoleh harta di surga. Apakah kita bisa meminta Tuhan untuk menguji hidup kita dan menemukan kita setia dan benar seperti Daud? Apakah kita menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan? Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai dengan 12 menegaskan bahwa integritas dan kebenaran di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mendapatkan harta kekal. Apakah kita menyadari bahwa setiap doa yang kita naikkan dengan iman berkontribusi pada harta di surga? Apakah kita memiliki kehidupan doa yang konsisten, memahami bahwa setiap doa memiliki nilai kekal? Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5 mengajarkan kita bahwa doa adalah persembahan yang berharga di hadapan Tuhan, dan hidup yang penuh doa adalah jalan menuju harta di surga. Kesimpulan.
Harta di surga tidak diperoleh melalui kekuatan duniawi, kesombongan, atau ketidakadilan seperti yang dilakukan Edom dalam Obadja pasal 1 ayat 10 sampai dengan 16. Sebaliknya, harta ini datang melalui hidup yang benar, adil, dan penuh doa. Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai dengan 12 menekankan bahwa hidup dengan integritas dan kebenaran di hadapan Tuhan adalah cara untuk mendapatkan berkat yang kekal. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5 mengingatkan kita bahwa doa-doa kita adalah harta yang berharga, naik sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Untuk mengumpulkan harta di surga, kita harus hidup dengan kasih, integritas, dan kesetiaan kepada Tuhan, serta terus mempersembahkan doa dan penyembahan kita kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.